Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali kita masing-masing, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam walafiat lahir dan batin. Dan bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah, berkenaan dengan hampir berakhirnya bulan Sya'ban, dan kita insyaallah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kajian kita pada hari ini kita akan bicara sedikit tentang hal-hal yang menyangkut ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Rasulullah SAW itu saat akan tiba bulan suci Ramadan, dia menyampaikan hadisnya yang berbunyi, atakum Ramadan syahrul mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu wa qudiyat bihi abwabas sama wa taluqu bihi abwabul jahim wa tuliqu bihi bardun syayatin billahi bi lailatin khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Kata Rasulullah SAW, telah datang kepada kamu bulan suci Ramadan mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Tadi saat Ramadan datang, Rasulullah mengatakan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Jadi bulan barokah. Artinya dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan, barokah kebaikan. Baik keberkahan dunia, apalagi keberkahan akhirat. Maka kalau kita ingin mencari barokah di dalam hidup, kalau kita menginginkan hidup ini adalah hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya tiba untuk memanfaatkan selama bulan suci Ramadan ini, memburu, mencari, untuk menjadikan hidup kita ini sebagai hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara pribadi kita maupun secara hidup kita berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Kemudian kata Rasulullah SAW, Waridullahu azza wa jalla alaikum asyama. Allah
mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Pur itu. Jadi dalam Al-Quran itu memang tidak ada pur itu. Hanya ada kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Kutiba itu ditulisan. Kata apa? Yak. Kata apa? Kata batu menulis. Kalau kutiba artinya ditulis. Ditulis artinya ditetapkan. Tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau ada orang yang memang untuk mengelintirkan kata-kata kutiba, mengatakan puasa tidak wajib, maka Rasulullah menjelaskan di dalam hadis ini, yaitu faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Jadi kalau hal-hal yang tentang syariat itu tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jadi tidak ada alasan mereka mengatakan puasa itu tidak wajib. Kata karena dalam Quran kata kutiba, di dalam hadis ini Allah menjelaskan faradallah, Allah mewajibkan, artinya wajib puasa. Suci Ramadan bagi orang-orang yang kemudian kata Rasulullah SAW, wafutihat fi abwabas sama, dan di dalam bulan suci Ramadan itu dibuka pintu-pintu sama, pintu-pintu langit. Di dalam hadis yang lain dikatakan wafutihat abwabul jannah, abwabul jannah. Jadi pintu-pintu langit. Di hadis yang lain dikatakan pintu surga. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan juga, la tuftahu abwabus sama wa la yadkhulul jannah. Tidak akan terbuka pintu langit. Pintu langit, pintu surga. Artinya orang yang jika ruhnya, jika dia meninggal, maka orang yang beriman terbuka pintu langit, terbuka pintu surga. Tapi yang tidak beriman tidak terbuka pintu langit dan tidak terbuka pintu surga. Artinya orang yang ketika dia meninggal tidak terbuka pintu langit, maka dia tidak akan masuk pintu surga. Di ujung ayat dikatakan seperti masuknya anak lembu ke dalam lubang jarum. Ketika ruh seseorang itu ingin dibawa oleh malaikat tetapi pintu langit tidak terbuka, maka dia tidak akan masuk surga, seperti masuknya anak lembu ke dalam lubang jarum. Jadi pada bulan suci Ramadan itu terbukanya pintu-pintu surga. Jadi terbukanya pintu-pintu surga ini, ada ulama mengatakan ini ada merupakan kata-kata inayah, kata-kata pinjaman. Ada mengatakan ini adalah merupakan kata-kata yang sebenarnya, karena surga memang pintunya terbuka dalam bulan suci Ramadan. Tapi juga ada ulama mengatakan kata-kata kinayah, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, peluang-peluang yang sangat besar bagi orang-orang beriman untuk melakukan amal-amal soleh. Karena dengan amal-amal soleh itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam dan pintu-pintu surga itu memang namanya pintu amal. Namanya babus salat, babur riya, babus sedekah, babul jihad, babul haji, babul zikir, dan lain sebagainya. Pintu surga namanya pintu sembahyang. Orang yang benar-benar menjadikan salat merupakan hal yang sangat penting dalam hidupnya.
suci Ramadan itu kita berusaha dengan sungguh-sungguh, karena orang beriman tuh, wabil akhirati hum yuqinun, dengan kampung akhirat dia yakin. Dengan keyakinan itu dia yakin dengan kampung akhirat, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah meninggalkan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibrahimukallah. Kemudian kata Rasulullah, wa ta'allaqu bi abwabil jahim, dan tertutuplah pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Ada ulama mengatakan memang pintu neraka itu tidak dibuka pada lama bulan suci Ramadan, karena surga dan neraka itu menurut ahli sunnah wal jamaah itu sudah ada penghuninya, sudah ada. Siapa penghuninya? Para bidadari. Dalam hadis lain dikatakan Rasulullah SAW, ketika datang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada surga, wahai surga, bersiap-siaplah kalian, karena sebentar lagi hamba-hambaku akan istirahat tapi dunia dari kecapean, kelelahan hidup dunia. Dia akan masuk ke dalam rahmat dan akan masuk kepada kamu. Artinya surga itu memang benar-benar sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW lain diterangkan bahwa neraka-neraka itu sudah ada. Kemudian juga wa tudallu fihi mubaradus syayatin, dan setan-setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Dibelenggu, dirantai. Hingga setan dan iblis itu tidak beri kesempatan untuk menggoda orang-orang yang beriman selama dalam bulan suci. Setan dan iblis dari jin. Tapi setan dan iblis dari manusia belenggu dah. Ada belenggu. Dan juga ulama mengatakan maksudnya hadis ini bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu, maka setan dan iblis itu tidak punya kemampuan menggoda mereka. Karena puasa itu dalam hadis Rasulullah dikatakan merupakan benteng. Saum junah. Puasa itu adalah merupakan perisai bagi orang-orang yang beriman yang berpuasa. Dan puasa yang sempurna. Baik itu merupakan perisai adalah untuk mendindingkan, untuk membenteng dirinya untuk melakukan maksiat-maksiat di dalam bulan suci Ramadan, ataupun merupakan benteng dan untuk terdindingnya dari api neraka di akhirat. Jadi di dalam bulan suci Ramadan bahwa setan dan iblis itu adalah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ketika seseorang yang beriman itu selalu di dalam kehidupannya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kalau hidupnya selalu di dalam
melakukan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terhindar daripada gangguan-gangguan setan dan iblis. Sebagai contoh, siapa kata Rasulullah SAW masuk kamar mandi doa, setan iblis tidak melihatnya, tertutup ya. Dan siapa yang membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas tiap awal nahar, akhir nahar, pagi dan sore, baca sudah sore, Allah memberikan perlindungan, Allah akan memberikan perlindungan. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian kata Rasulullah SAW, lillahi bihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam bulan suci Ramadan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai suatu malam, yang mana malam itu kata Rasulullah SAW lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau namanya malam Lailatul Qadar. Jadi kita nak cari itu. Nak cari malam Lailatul Qadar itu di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita nak sungguh-sungguhnya. Kita bagaimana supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Kita mulai awal Ramadan kita aktif. Begitu terbenamnya matahari pada awal bulan Ramadan kita sudah aktif. Arti kita itu nak selalu ada di masjid, selalu ingat ibadah. Kita ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Mulai maghrib salat, salat berjamaah, saat berjamaah, tarawih, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, salat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Menjaga, mencari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malam itu kata Rasulullah SAW adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Rasulullah SAW itu mendengar suatu cerita bahwa ada orang pada zaman dahulu, dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memikirkan, jadi menginginkan itu pada 70 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan hati Rasulullah SAW itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Sehingga siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia pahalanya satu malam ibadat itu sama dengan 70. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, tentu orang yang beriman ini sangat mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguhlah kita untuk dalam bulan suci Ramadan menghidupkan malam dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kita gawe yang dak obrolan ini, obrolan itu. Tak usah. Kita tinggalkan majelis-majelis yang akan merugikan. Nah, orang yang beriman kalau bulan Ramadan itu meninggalkan hal-hal yang sunnah saja rasanya rugi. Apalagi berbazir. Apalagi hal-hal yang mubazir. Itu cerita yang mubazir. Apalagi cerita-cerita yang mendatangkan maksiat. Jadi kita untuk menjadikan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan malam-malam yang terbaik, bulan-bulan suci Ramadan di dalam hidup kita. Coba kita mulai tahun ini, kalau andai kata kita masih dipertemukan Allah dalam bulan suci Ramadan ini, sehatkan Allah SWT. Nah, itu nak benar-benar
kata Rasulullah SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah di dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan terhalang dari segala kebaikan. Orang sudah bisa sadar tidak ingin ibadah di dalam bulan suci Ramadan, maka sulitlah bagi dia beribadah, lakukan ketaatan-ketaatan di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan lagi tidak ibadah, ibadah di bulan suci Ramadan. Orang pergi ke masjid, duduk di nongkrong. Orang sholat tidak sholat, orang puasa tidak puasa. Bapak Ibu rahmatullah. Itu juga di dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan, wa sunantu lakum yamuhu. Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama wa ramadan alaikum. Jadi sama hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan atas kamu. Wasanantu lakum qiyamah. Wasanantu lakum qiyamah artinya kamu disunatkan untuk melakukan sholat tarawih. Jadi wasanantu qiyamah. Qiyamah itu dalam ulama hadis mengatakan sholat tarawih di dalam bulan suci Ramadan. Jadi sholat tarawih ini yang adanya dalam bulan suci Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, mari kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita tinggalkan ini perintah Rasulullah SAW. Jangan sampai terucap dulu kita sunnah. Katakan meremehkan, meringankan hal-hal yang sunnah Rasulullah SAW. Nah ini kalau pencinta Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, kita jadikan sunnah-sunnah Rasulullah itu menjadikan bagian yang sangat penting di dalam hidup ini. Kita meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Wasanantu lakum. Rasul disunatkan bagi kamu untuk melakukan sholat tarawih. Tunggu depan Ramadan yang akan datang. Jadi marilah kita menjadikan sunnah sholat malam itu merupakan program di dalam Ramadannya. Punya program-program di bulan suci Ramadan. Aktif sholat fardu. Jangan dah ke masjid 5 waktu. Apalagi qobliyah ba'diyah. Jangan sampai ditinggal. Apalagi